Idza dhaqa ittasa. Wa idza ittasa dhaqa. Kan begitu. Iya, ketika dipepet-pepet ya jadi ombok. Rumah Mbah Sum itu adalah rumah tinggalan dari abahnya, yaitu Mbah Ahmad, yang juga pedagang. Mbah Ahmad itu aslinya bukan dari situ, bukan dari wilayah itu, bukan dari lingkungan itu, tapi dari sebelah. Nah, rumah itu rumahnya siapa? Rumah itu rumahnya Cina. Jadi pojok Al-Hidayat, Pondok Pesantren Al-Hidayat, mulai dari pojok sebelah timur sampai pojok sebelah barat, yaitu sungai, kira-kira 600 sampai 700 meter. Semua itu rumah Chinese. Hanya 4 rumah yang bukan rumah Chinese. Hanya 4 rumah. Dan 4 rumah itu yang sekarang menjadi Pondok Al-Hidayat Putra. Sekarang masih ada juga yang 3, yang 2 itu rumahnya orang kampung sana. Yang 1 itu rumah saya, tinggal rumah saya masih ada. Dan itu 4 rumah yang bukan rumah Chinese. Semua rumah Cina. Termasuk rumahnya Mbah Maksum. Satu persatu dibeli. Bukan karena perlawanan terhadap Cina, bukan, tapi justru karena baik. Karena kedekatan dengan Cina. Di Lasem itu hubungan atau interaksi sosial masyarakat Lasem antar etnis, antar agama, antar suku itu sangat bagus. Orang menjual itu kan kepada orang yang disenangi toh. Kalau orang yang dimusuhi kan nggak mungkin dia menjual kepada orang yang dimusuhi. Kan begitu. Nah, Cina itu rata-rata sejak mbah kita, jadi kira-kira 2 generasi yang lalu, itu rata-rata itu anaknya cuma sedikit-sedikit. Kalau yang generasi sebelumnya itu anaknya banyak-banyak. Tapi kalau 2 generasi di atas saya, itu rata-rata anaknya sudah sedikit-sedikit. Nah, mereka sukses dalam berdagang, maunya di kota, yang situ akhirnya dijual. Kepada siapa? Ya orang yang dia seneng tuh. Prosesnya gitu. Iyalah, dijual ke Cina yang lain, mereka juga anaknya cuma 1, cuma 2, terus gimana? Ya udah dijual ke Mbah Sum, dijual ke ini. Akhirnya sekarang itu sepanjang jalan itu, separuh jalan sendiri itu sudah rumah Jawa semua. Yang separuh sana masih rumah Cina, kecuali 1 rumah yang sudah saya beli juga. Juga karena kedekatan, karena saya baik dengan mereka, akhirnya dijual kepada saya. Alhamdulillah sampai sekarang saya sudah membeli rumah tanah dari Cina itu 23 rumah maupun tanah. Bukan karena saya melawan mereka, karena kedekatan, karena baik kita. Iya. Ya dia mau dijual ke siapa gitu loh. Karena kebaikan itu. Dan hubungan interaksi atau hubungan baik antar etnis tadi itu sudah berlangsung mulai zaman dulu. Di Lasem itu ada sebuah riwayat, ini cerita sedikit ya. Tahun 1740. Ya. 1742. 1742 itu pernah terjadi perang namanya Perang Sabil. Ini bahasa kami. Bahasa di buku itu Perang Kuning. Tapi Perang Sabil, nama Sabil juga masuk dalam buku. Disebut Perang Sabil karena perang itu berangkatnya dari depan Masjid Jami' Lasem. Ya. Habis Jumatan, 3 etnis bersatu. Santri Arab atau santri, ya ini satu identik lah gitu ya. Yang satunya lagi Chinese, yang satunya lagi Jawa. Jawa, Cina, dan santri yang Arab bersatu melawan Belanda, Kompeni Belanda, 1742. Yang unik adalah pemimpin teritorinya itu Cina. Namanya Adipati Oei Ing Kiat. OEI Ing Kiat biasa. Itu adipatinya. Loh kan unik. Ini di tanah Jawa. Di sebuah komunitas yang komunitas kebanyakan masyarakatnya masyarakat Jawa, masyarakat aslinya. Ada Raden Panji Margono sebagai tokohnya. Tokoh orang Jawanya. Loh kok gelem-geleme menyerahkan teritorinya, kepemimpinan teritorinya kepada adipati
Ui Ingkiat. Terlepas dari adipati itu diangkat oleh sebuah kekuasaan. Tetapi tidak ada perlawanan dari orang-orang Jawa. Bahkan adipatinya itu bersama-sama dengan orang Jawa dan orang Arab melawan Belanda. Ini menunjukkan bahwa interaksi sosial waktu itu sudah sangat bagus. Nah yang unik lagi, pemimpin perangnya ini dari santri. Namanya Kiai Ali Badawi. Kebetulan itu adalah Kiai Ali Baidowi ya. Baidowi Joyotirto atau Ali Baidowi Joyotirto. Itu kebetulan wareng saya. Jadi abah saya Ahmad Syakir bin Nuriyah, Abah bin Nuriyah, bin Nuriyah binti Masfuriyah, Masfuriyah binti Abdul Aziz bin Baidowi Joyotirto. Itu wareng, berarti kan wareng toh. Mbah Buyut Sanggah wareng saya. Kebetulan wareng saya. Nah, Mbah Baidowi Joyotirto ini dikenal sebagai orang santri yang Arab yang santri, pesantren. Bersama-sama dengan Ui Ingkiat dan Raden Panji Margono. Coba kalau dalam konteks kehidupan sekarang, Raden Panji Margono yang punya masyarakat, wah tentu ya ketua DPR-nya diambil sendiri, kemudian nanti bupatinya juga diambil sendiri, kan begitu ya. Dulu kok enggak loh, kok diserahkan kepada orang-orang yang punya kompetensi untuk memimpin wilayah, yaitu si Ui Ingkiat, punya kompetensi untuk memimpin perang. Lah gitu misalkan kok taruhlah ke dalam contoh kehidupan di Jakarta kemarin ya, Ahok suruh mimpin, kemudian Habib Rizik suruh mimpin perangnya gitulah. kayak gitulah. Artinya kalau tahun itu 1742 sudah seperti itu, sebelumnya kan sudah berarti. Iya, pasti. Ya perlu dikaji sebelumnya itu kapan? Mungkin zaman awal kan. Nah, itu yang belum kita ketahui. Karena masuknya Cina di Lasem ada 3 generasi, tiga kali masuknya Cina di Lasem itu. Nah, generasi yang awal itu tahun 1500-an, mungkin ya tahun 1500-an itu. Rumah-rumah tahun 1500-an masih ada di Lasem itu, rumah-rumah Chinese. Dan di sana masih banyak sekali rumah-rumah Cina yang masih kokoh berdiri. Saya hanya melestarikan apa yang sudah dibangun oleh pendahulu saya dulu, pendahulu Lasem dulu. Nah, memang terjadi stuck pada beberapa dekade kemarin, di mana ada diskriminasi. Udahlah, nggak usah ditutup-tutupi lah. Ada diskriminasi terhadap orang-orang yang bersuku kata, namanya bersuku kata. Ui Ingkiat, Lim Shu Leong dan sebagainya gitulah. Nama-nama yang bersuku kata harus berganti menjadi siapa? Lim Shu Leong jadi Sudono Salim, kemudian menjadi Eka Cipta Wijaya, kemudian menjadi siapa gitulah. Nah, kenapa yang namanya Ikhwan kok tidak menjadi Projo Kusumo apa gitu loh? Yang namanya Mundir ya. Mundir kok tidak menjadi ya Mangku Rondo misalnya. Muhammad Zaim kok tidak jadi apa gitu, kok yang seperti itu saja gitu. Nah, itu kan ada sesuatu yang diskriminatif lah begitu. Kemudian ya istilah pribumisasi atau nasionalisasi atau apapun lah istilahnya itu diskriminasi. Nah, ketika mereka itu terdiskriminasi, maka mereka akhirnya tiarap. Banyak yang tiarap. Mau begini nggak boleh. Peran politik dipangkas. Apa-apa dipangkas, nggak boleh. Sementara yang turunan selain bersuku kata, yang namanya Abdurrahman, yang namanya Al-Attos, Ali Al-Attos, yang namanya Sing, yang namanya kan gitu. Mereka yang namanya Antonio macam-macam gitu, mereka masih bisa berkiprah. Mereka masih bisa ikut berperan di politik. Tapi kenapa yang nama-nama tadi itu tidak? Nah, akhirnya mereka kan ketakutan sendiri, mereka tiduran nyenyak gitu, sehingga tidak ikut perang apa, tidak ikut berperan di semua lini kehidupan. Jadilah mereka tertinggal semuanya dan mereka lebih fokus ke dunia bisnis. Kalau mereka fokus ke dunia bisnis, mereka sukses di dunia bisnis kan wajar toh? Manjat wajada. Kan begitu. Lah kalau sudah seperti itu kok kenapa sekarang kita orang-orang kok pada ribut? Wah, mereka sukses. Lah memang mereka idza dhaqa ittasa.
Wa idza tasaddaqa. Kan begitu. Jatah barang. Iya, ketika dipepet-pepet ya jadi ombok. Mereka punya gerakan-gerakan ekonomi yang kuat. Ya sudah kita tertinggal di bidang itu. Terlebih-lebih dibantu dengan sistem yang dibuat pada zaman Orde Baru dulu itu untuk hal-hal yang bersifatnya bisnis tadi itu dibuat semacam piramida di mana air dialirkan dari atas tujuannya supaya mengalir ke bawah itu semakin luas. Tapi kenyataannya di atas plek langsung dipotong. Wah, ya itu kan kenyataan antara tujuan dan kenyataan ya berbeda-beda.